Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak yang ibu banggakan, alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini senantiasa diridhai oleh Allah, dan ilmu yang kalian terima nanti dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Anak-anak yang ibu banggakan, pada pertemuan kali ini ibu akan menyampaikan 6 materi dasar yang harus kalian pahami dan harus kalian kuasai. Sebelum itu menyampaikan satu persatu, maka ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Di akhir pembelajaran kali ini, nanti ibu akan mengharapkan kalian dapat menyebutkan 3 dhamir mufrad mudzakkar dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan 3 dhamir mufrad muannas dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara dhamir mufrad mudzakkar dan dhamir mufrad muannas dengan benar. Dan yang keempat adalah menuliskan contoh kalimat yang terdiri atas dhamir mufrad mudzakkar dan dhamir mufrad muannas dengan benar. Itu tujuan yang hendak kita capai di akhir pembelajaran kali ini. Pembahasan yang akan ibu sampaikan terkait tujuan yang hendak kita capai, pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dhamir mufrad. Apa yang dimaksud dengan dhamir mufrad? Dhamir mufrad adalah kata ganti tunggal. Ada 2 jenis, yakni untuk mudzakkar atau laki-laki dan muannas untuk perempuan. Seperti ana, artinya adalah saya. Kemudian huwa, dia laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Ini adalah kelompok untuk mudzakkar. Kemudian untuk dhamir mufrad muannas ada ana, saya, hia, dia perempuan, anti, kamu perempuan. Kemudian dalam sebuah contoh penggunaan dari kata ganti tersebut antara lain ana Muhammad, huwa Jamilun, anta Taufik, ana Nur Hidayah, anti Fatimah, hia Nabila. Di contoh tersebut bisa kita simpulkan bahwa kelompok mudzakkar gandengannya harus mudzakkar. Kelompok muannas gandengannya juga harus muannas. Contoh, ana Muhammad, huwa Jamilun, huwa mudzakkar, Jamilun juga harus mudzakkar. Anta mudzakkar, Taufik itu juga mudzakkar. Ya. Jadi di kelompok ini mudzakkar harus gandengannya dengan mudzakkar. Sedangkan di kelompok ini, kelompoknya ana Nur Hidayah, anti Fatimah, hia Nabila, itu adalah kelompok untuk muannas. Artinya muannas gandengannya juga harus muannas. Itu penjelasan untuk yang pertama. Yang kedua, kita akan mengenal kosakata atau dalam bahasa Arab disebut dengan mufradat. Kosakata, beberapa kata yang harus kalian pahami atau yang harus kalian kenal antara lain tolibun, pelajar laki-laki, tobibun, dokter laki-laki, mudarrisun, guru laki-laki, fallahun, petani laki-laki.
Tolibatun, pelajar perempuan. Tobibatun, dokter perempuan. Mudarrisatun, guru perempuan. Fallahatun, petani perempuan. Berikut yang ketiga, kita masih membahas mudzakkar dan muannas. Seperti yang Ibu sampaikan di poin yang kedua, bahwa mudzakkar adalah untuk laki-laki dan muannas adalah untuk perempuan. Seperti contoh, ini ada kelompok mudzakkar dan ini ada kelompok muannas. Tolibun, pelajar laki-laki. Tobibun, dokter laki-laki. Mudarrisun, guru laki-laki. Fallahun, petani laki-laki. Kelompok mudzakkar yang lain ada qalamun, yang maknanya adalah pena. Daftarun, maknanya buku. Kitabun, maknanya kitab. Kursiyun, maknanya kursi. Sementara di kelompok muannas kita akan mengenal sabburatun. Sabburatun maknanya adalah papan tulis. Nafidatun maknanya jendela. Mirfadatun maknanya tas, dan mimsahatun maknanya penghapus. Berikut pada poin yang keempat yang harus kalian pahami dan harus kalian kuasai adalah ismul isyarah, yakni kata tunjuk. Berbicara masalah kata tunjuk, ada dua hal yang harus kalian pahami, bahwa kata tunjuk itu ada yang berarti dekat dan ada yang berarti jauh, atau yang kita kenal dengan ba'id wa qarib. Ba'id jauh dan qaribun dekat. Nah, kalian akan mengenal apa itu hadha, hadihi. Hadha, hadihi maknanya adalah ini. Dzalika, tilka itu maknanya itu. Hadha, hadihi adalah kelompok kata tunjuk yang bermakna dekat. Ya, hadha, hadihi itu adalah kata tunjuk untuk menyatakan dekat. Maknanya adalah ini. Kemudian dzalika, tilka maknanya itu. Dzalika, tilka ini adalah kelompok kata tunjuk yang menunjukkan jauh. Ibu ulang. Hadza, hadihi maknanya adalah ini. Dzalika, tilka maknanya adalah itu. Hadza, hadihi itu kata tunjuk untuk menyatakan dekat. Sementara dzalika, tilka itu adalah maknanya itu. Tapi maknanya itu cuma menunjukkan untuk kata tunjuk jauh. Dzalika, tilka, hadihi atau hadza, hadihi itu maknanya dekat. Kalau dzalika, tilka itu jauh. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Atau ibu ulang lagi. Hadza, hadihi maknanya ini. Dzalika, tilka maknanya itu. Kelompok hadza, hadihi adalah kelompok kata tunjuk yang menyatakan dekat. Dzalika, tilka maknanya itu masuk kelompok kata tunjuk yang menyatakan jauh. Berikut ada beberapa contoh dalam sebuah kalimat. Hadza qalamun, hadhihi sabburatun. Ya. Di beberapa poin yang tadi Ibu katakan kalau mudzakkar harus gandengannya dengan mudzakkar. Demikian juga untuk implementasi atau penggunaan dari hadza, hadihi maupun dzalika, tilka. Jadi mudzakkar harus gandengannya dengan mudzakkar. Contoh, hadza qalamun, ini pena. Hadhihi sabburatun, ini papan tulis. Dzalika masjidun, itu masjid. Tilka mudarrisatun, itu guru perempuan. Berikut yang kelima adalah adawatul istifham. Di poin yang kelima ini kalian akan memahami apa yang dimaksud dengan adawatul istifham. Adawatul istifham adalah kata tanya. Kata tanya itu meliputi ma, aina, hal, kaifa, kam, man, mata,
5. Contoh dalam sebuah kalimat, pada perkenalan yang pertama kemarin kalian bercakap-cakap dengan lawan bicara kalian. Karena belum mengenal satu sama lain, kalian akan menyebutkan nama teman kalian dengan kalimat tanya, ma ismuka atau ma ismuki. Nah, kata tanya yang kalian gunakan untuk menanyakan nama dimulai dengan ma. Demikian juga, dari mana kamu berasal? Kalian menyampaikan ucapan min aina anta atau min aina anti. Contoh yang ketiga, kita menggunakan kata tanya hal. Apakah? Hal anta tolibun? Apakah kamu seorang pelajar? Maka jawabannya adalah na'am, ana tolibun. Atau hal anti tolibatun? Na'am, ana tolibatun. Itu anak-anak beberapa contoh penggunaan dari kata tanya. Kemudian yang keenam, kita bahas masalah mubtada dan khobar. Apa mubtada itu dan apa khobar itu? Mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah, isim yang dibaca rafa yang hadir atau yang kedudukannya berada di awal kalimat. Kemudian khobar ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Intinya mubtada itu adalah isim yang dibaca rafa, alamat rafanya menggunakan dhamma, dan kedudukannya atau posisinya selalu di awal kalimat. Ini namanya mubtada. Sementara untuk khobar adalah isim yang dibaca rafa, alamat rafanya memakai dhamma, dan kedudukannya pasti setelah mubtada. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada di awal kalimat, khobar posisinya setelah mubtada. Inilah susunan kalimat yang disebut dengan mubtada dan khobar. Contoh dalam sebuah kalimat, ada jamilun mahirun. Jika kita uraikan, maka jamilun kedudukannya sebagai mubtada, mahirun kedudukannya sebagai khobar. Kalimat yang kedua, jamilun yadhabu ilal madrasati. Jamil sedang berangkat ke sekolah. Jamil mubtada, yadhabu ilal madrasati kedudukannya sebagai khobar. Anak-anak, di akhir pembelajaran ini Ibu memberikan tugas. Tugasnya bisa kalian lihat, kalian baca di slide ini. Yang pertama adalah ma huwa dhamir, apa yang dimaksud dengan dhamir. Kemudian yang kedua, udhkur dhamir mufrad. Sebutkan dhamir mufrad atau kata ganti tunggal. Kemudian yang ketiga adalah buatlah 2 kalimat sederhana dengan menggunakan kata tanya, ma dan hal. Ya, seperti yang Ibu contohkan tadi. Anak-anak, tugas yang Ibu sampaikan ini kerjakan di kertas, tapi jangan lupa di pojok kanan atas harus kalian tulis identitas kalian, yakni yang terdiri dari nama, kemudian kelas, dan nomor absen. Kerjakan di lembaran, kalian simpan dulu karena nanti suatu saat madrasah akan memberikan jadwal kapan kalian mengumpulkan tugas ke madrasah. Jadi untuk tugas Ibu ini kalian simpan dulu, ketika ada informasi pengumpulan tugas sesuai dengan jadwal, maka tugas Ibu kalian bawa ke madrasah dan dikumpulkan ke madrasah. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, ya. Akhir dari pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, ya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.